warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita telah dapat berkumpul di sekolah kita ini. Kemudian salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 05 Pondok Undi, kemudian majelis guru dan tenaga kependidikan SDN 05 Pondok Undi. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan atau meluangkan waktu Bapak Ibu untuk hadir pada hari ini guna untuk menyampaikan webinar tentang pemahaman budaya positif yang mana ini merupakan tugas guru penggerak. Jadi kami ditugaskan untuk melakukan webinar kecil kepada Bapak Ibu tentang pemahaman kami tentang budaya positif. Nah, izinkan ini profilnya modul 2.1 yaitu budaya positif. Saya Edisi Mugia Salim SPD CGP Angkatan 9 berasal dari SD Negeri 05 Pondok Undi, Kota Sawalunto. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami ditugaskan untuk menyampaikan beberapa pemahaman. Jadi mohon maaf nanti kalau dalam penyampaian bukan maksud menggurui ya Bapak Ibu, cuma untuk berdiskusi atau menyampaikan pemahaman yang telah kami pelajari di modul 2.1 ini. Adapun agendanya di budaya positif ini, yang pertama kita belajarnya nanti tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Kemudian ada nanti materi tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang mana setelah kami mempelajari tentang budaya positif ini Bapak Ibu, sangat banyak manfaatnya, sangat banyak ilmu baru atau pemahaman baru atau konsep-konsep baru yang sebenarnya sangat kita perlukan dalam dunia pendidikan ini. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk materi tentang disiplin positif. Berbicara tentang disiplin positif, kita pasti pernah mendengar kata disiplin sebelumnya. Tapi disiplin biasanya identik dengan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kata disiplin biasanya identik dengan yang pernah kita dengar? Peraturan, aturan, tata tertib. Nah, sebenarnya disiplin ini punya arti yang lebih luas. Nah, malahan kadang kita menyandingkan kata disiplin ini sebagai hukuman atau ketidaknyamanan. Tapi sebenarnya disiplin ini menurut Diane Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian disiplin, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena dia mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dapat kita simpulkan kalau disiplin ini sebenarnya adalah belajar bagaimana kita mengontrol diri. Kalau untuk sebagai pendidik berarti kita memunculkan kesadaran untuk peserta didik kita agar muncul motivasi internal dalam dirinya, bukan motivasi eksternal tadi. Nah, berbicara tentang nilai kebajikan universal itu sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Atau nilai-nilai kebajikan universal ini kalau dalam kurikulum Merdeka bisa disebut dengan
profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwanya ya, ada mandirinya, ada gotong royongnya. Nah, berbicara tentang nilai-nilai universal ini, cakupannya luas. Intinya, nilai universal ini adalah nilai-nilai yang baik, yang diinginkan oleh semua orang. Jadi, nilai kebaikan universal inilah yang harus kita terapkan dalam peserta didik kita di sekolah ini. Kemudian lanjut tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada nanti restitusinya Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia ini, kita melakukan sesuatu tindakan ini sebenarnya ada 3 hal dasarnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu tindakan biasanya ini merupakan titik terendahnya, yang tidak baiknya intinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa? Anak-anak kita datang ke sekolah cepat atau tidak mau terlambat karena tidak mau dihukum, atau karena tidak mau dilihat ketika datang terlambat ke sekolah, teman-temannya melihat semuanya ke dia, mata orang tertuju ke dia semuanya. Jadi dia tidak mau seperti itu, makanya dia cepat datang ke sekolah. Jadi perilaku itu disebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu itu seperti datang ke sekolah tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kan sering nih, yang terdisiplin dikasih hadiah, yang terrajin dikasih hadiah. Jadi 2. Yang kedua, motivasinya berarti untuk mendapatkan imbalan. 2 hal tersebut bukan sebenarnya yang terbaik. Yang ketiga, 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal, masih berasal dari luar, bukan datang dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi inilah yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Karena motivasi yang ketiga ini udah berasal dari dirinya sendiri. Dia datang ke sekolah karena ingin menjadi orang yang bertanggung jawab misalnya. Saya datang ke sekolah dengan tepat waktu karena ingin saya menjadi orang yang disiplin. Jadi motivasi yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya ada tentang hukuman. Hukuman kita pernah mendengar atau sering mendengar, si A melanggar peraturan, dia mendapat hukuman. Jadi dalam artian hukuman tersebut sebenarnya itu pilihan terakhir, alternatif terakhir, dan sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Hukuman ini bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Ini ciri-ciri hukuman Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman itu rencananya. Jadi tidak terencana dia kalau hukuman. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Pihak guru yang memberikan dan murid hanya bisa menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau hukuman sering kita lihat atau sering kita dengar, langsung aja to the point. Kemudian yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu yang hukuman. Jadi hukuman ini tidak disarankan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Itu perbedaannya dengan hukuman. Jadi ada hukuman, nanti ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi sudah terencana, anak sudah ada kesepakatan dengan anak, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan gurunya. Misalnya apa?
jika saya tidak membuat PR, maka konsekuensinya saya belajar di luar misalnya. Itu berupa konsekuensi. Tetapi kalau hukuman tadi, anak tidak memakai sepatu, silakan pulang. Seperti itu aja langsung. Kalau konsekuensi, ada akibatnya dan anak tahu akibatnya. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi murid itu sebenarnya sudah tahu. Lanjutnya, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tetap sama dengan hukuman, anak tidak dibuat nyaman. Selanjutnya, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini yang konsekuensi. Selanjutnya restitusi Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut restitusi, karena sumbernya satu arah, biasanya mengantuk. Untuk meningkatkan konsentrasi kita, ayo kita lakukan speaking terlebih dahulu. Ya, bisa dipimpin Mika. Mika mau memimpin? Boleh? Nggak, kalau nggak ini aja. Speakingnya ini aja Bapak Ibu, tapi mohon maaf ya sebelumnya aktif. Misalnya speaking ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Contohnya apa? Saya menyebutkan nama binatang, berarti teman yang lain melanjutkan nama binatang tetapi dengan huruf terakhir yang saya sebutkan. Saya contohnya ikan untuk Bu Ika, berarti Bu Ika menyebutkan N awalnya nama hewan atau binatang, yang N nyamuk untuk Bu Epi. Lanjut yang lain, kata untuk Bu Reni, kuda untuk Bu Risa. Nah, bisa? Ini memupuk konsentrasi sebenarnya. Karena jam segini udah rawan ya. Yuk kita mulai. Mulai dari Bapak Kepala. Boleh lempar ke saya Pak. Gajah. Untuk siapa Pak? Untuk Bu Ika. Gajah untuk Bu Ika. Ayam. Gajah. Harimau. Untuk Pak Hamid. Harimau untuk Pak Hamid. Unta. Untuk Bu Dena. Unta untuk Bu Dena. Ayam untuk Bapak Darius. Ayam untuk Pak Darius. Monyet untuk Ika. Monyet untuk Ika. Tikus untuk Bu Epi. Singa untuk Kira. Anjing untuk Karisa. Gajah untuk Harimau. Harimau udah tadi Bu. Gajah udah harimau. Hena. Kembali ke saya, Hena untuk kemudian katanya. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang tadi speaking tadi bisa untuk konsentrasi kita, konsentrasi murid bisa juga kita gunakan. Nah, selanjutnya ada restitusi namanya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada hukuman tadi, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Nah, restitusi inilah yang kita harapkan sebenarnya. Kenapa? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita beri dia kesempatan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari segala tadi, dari hukuman, konsekuensi, restitusi inilah yang kita harapkan ada pada peserta didik kita. Karena di sini dia belajar menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita lah sebagai guru yang mengakomodasi, kita lah yang memberikan peluang untuk murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan penerapan segitiga restitusi nanti namanya Bapak Ibu. Selanjutnya ada namanya yang penghargaan. Penghargaan, Alfikon ini menyebutkan
Ada kata-katanya seperti ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita menjanjikan hadiah kepada orang itu karena kita kurang yakin sebenarnya kan, makanya kita janjikan hadiah kepada dia. Nah, karena kita kurang yakin kalau dia mampu untuk melakukannya, atau karena kita kurang yakin dia mau melakukannya. Jadi bisa jadikan untuk motivasi. Tetapi Bapak Ibu, penghargaan ini ternyata ada negatifnya. Kenapa? Dalam jangka pendek, penghargaan ini efektif karena bisa memotivasi seseorang untuk lebih giat. Tetapi untuk jangka panjangnya, untuk anak peserta didik kita, ada dampak negatifnya. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi, kita harus berhati-hati sepertinya Bapak Ibu dalam memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, karena di sini penghargaan bisa kehilangan motivasi dia dari dalam. Yang ada hanya mengharapkan penghargaan aja, mengharapkan imbalan saja. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi, bisa kehilangan motivasi dari dalam, kemudian bisa mematikan kreativitas. Ada beberapa dampak dari penghargaan ini. Ternyata yang baru, saya pun baru menyadari kalau penghargaan ini tidak selamanya baik kita berikan kepada murid. Baik itu penghargaan berupa uang, tetapi penghargaan ini perlu. Iya, sesekali perlu, tetapi kita perhatikan dampaknya Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajari hal ini sebelumnya. Karena apa? Ini tidak hal baru ya tentang kesepakatan kelas. Tapi di sini yang kita bahas adalah keyakinan kelas, hampir sama. Berbeda dengan tata tertib atau peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan atau tata tertib dibuatnya satu arah, biasanya yang membuat guru saja. Sedangkan kalau keyakinan atau kesepakatan kelas yang membuat guru bersama murid, jadi udah ada kesepakatan, udah ada keyakinan. Nah, apa ciri-cirinya keyakinan tersebut? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Jadi lebih nampak ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk hal positif berarti kita menghindarkan kata-kata harus. Kita misalnya mau membuat keyakinan kelas, harus membuang sampah pada tempatnya. Kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian hindari kata menggunakan jangan. Jangan datang terlambat, kita rubah menjadi kalimat datanglah tepat waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kalimatnya dirubah menjadi kalimat positif. Hindari kata penggunaan harus, tidak, atau jangan. Jadi di sini nampak keyakinan atau kesepakatan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, kita berdiskusi dengan anak-anak kita di kelas. Bisa menggunakan post-it seperti kelas 4 kemarin. Kita gunakan hal-hal apa yang diinginkan di kelas, dicatatnya, kemudian dipajangnya, kemudian kita diskusikan bersama. Setelah didiskusikan bersama, baru kita sepakati dan ditandatangani bersama. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak paten selama 1 tahun ya Bapak Ibu, bisa direvisi. Kita perlu tinjau ulang, oh ini bagian ini perlu ditingkatkan, perlu dibuatkan misalnya. Jadi tidak paten untuk 1 tahun ini keyakinan kelas 4, tidak perlu kita revisi, perlu kita lihat keadaannya. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya ada kaitannya nanti dengan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Dalam penyelesaian masalah anak kita mengkaitkannya dengan keyakinan kelas kita. Nanti ada contoh-contohnya. Jadi kalau ada permasalahan di kelas, kita kembalikan lagi ke anak kita, keyakinan kelas mana yang kita langgar, keyakinan kelas mana yang anak ibu langgar. Jadi ada kaitannya keyakinan kelas dengan segitiga restitusi nanti. Ini contoh keyakinan kelas. Misalnya hormat, nilai kebajikannya ya. Hormat berarti nanti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi nilainya nilai hormat, nilai kebajikan universalnya tadi. Kemudian ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita sudah tahu ya kebutuhan dasar manusia. Kalau dalam kegiatan ekonomi ada sandang, pangan, papan. Nah, jadi dalam sini kita belajarnya tentang kebutuhan dasar manusia ini. Kenapa anak ini perilakunya seperti ini? Berarti ada yang kurang dengan kebutuhannya. Makanya dia berperilaku seperti ini. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Begitu juga dengan kebutuhan dasar anak kita. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tidak anak, tidak siapapun, mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dia butuh dihargai oleh temannya. Dia butuh diterima di lingkungannya. Terkadang anak tersebut bandel karena dia cari perhatian, karena kurang kasih sayang. Kita pasti tahu tuh, karena kesibukan orang tua terkadang, atau karena kesibukan kita guru dalam menampingi anak satu orang ini, ada anak yang terabaikan. Maka anak yang terabaikan ini kadang mencari perhatian, ada aja yang dilakukannya. Jadi begitu juga dengan kita, sebenarnya setiap manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Kemudian yang kedua, ada kebebasan. Nah, anak-anak kita di sekolah ini butuh kebebasan Bapak Ibu. Dia butuh misalnya dalam melukis, dalam menulis, dalam membaca dia butuh kebebasan. Dalam belajar dia butuh kebebasan. Dia mau duduknya di sini misalnya. Dia mau duduknya di depan. Jadi kita harus mensiasati anak-anak tersebut. Tetap kita koordinir, tapi kebebasan mereka tidak terikat. Kemudian butuh kesenangan. Kesenangan ini biasanya ada yang usil, tetapi boleh kesenangan. Terkadang kesenangan itu kita lihat dari peserta didik kita. Tapi kita sebagai guru tentunya harus mengkoordinir lagi, harus melihat lagi kesenangannya tadi apakah berdampak negatif atau positif. Itu yang perlu kita arahkan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Jadi ada anak-anak tertentu yang sudah oke rasanya dia butuh kekuasaan yang sok-sok bagak seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar seperti itu. Kemudian ada yang bertahan hidup
kebutuhan bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang berasa diterima, yang kedua kebebasan, yang ketiga kesenangan, yang keempat penguasaan, yang terakhir bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar ini yang ada pada peserta didik kita itu yang harus atau yang kita usahakan untuk kita penuhi supaya anak-anak ini menjadi pribadi yang kita cita-citakan, pribadi yang kita impikan, pribadi yang sesuai dengan tujuan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada materi tentang posisi kontrol guru. Nah, dari modul guru penggerak tersebut kami juga belajar tentang posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini posisi kita dalam sekolah. Jadi ternyata tanpa kita ketahui, tanpa kita rapain, ada posisinya ternyata. Rasanya ketika belajar tentang posisi kontrol ini, ada saya terasa apa ya? Karena ada di sini kita. Yang pertama ada guru yang sebagai penghukum. Yang kedua nanti ada posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Yang keempat ada posisi sebagai pemantau. Yang kelima ada posisi sebagai manajer. Nah, yang pertama posisi penghukum. Posisi penghukum ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, biasanya yang posisi penghukum ini biasanya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya ciri-cirinya seperti apa Bapak Ibu? Suara tinggi, mata melotot. Mudah-mudahan di sini tidak ada, ya kita yakin di sini tidak ada yang sebagai penghukum ya. Nah, jadi yang sebagai penghukum ini ciri-cirinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman berupa fisik ataupun verbal dengan ciri-ciri biasanya nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuhnya seperti mata melotot, jari menunjuk-nunjuk untuk menghardik. Nah, jadi ini ciri-ciri yang sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, apa akibatnya? Berarti akibat untuk peserta didik sangat tidak baik. Nah, posisi ini jangan sampai ada pada diri kita, termasuk saya sendiri. Nah, yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, posisi ini biasanya guru bersifatnya atau bersuaranya lebih lembut. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak agak lesu. Jadi agak-agak minta perhatian. Misalnya seperti ini, ndak ibu dok, ndak ibu bapak dok. Yang seperti itu. Pak, tolonglah kerjakan yang ini, nanti ditegur oleh kepala sekolah, ndak ibu dok. Ibu kena panggil apa? Ndak ibu dok. Nah, jadi ini merupakan pembuat rasa bersalah, posisi sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak. Apa? Jadi pada tahap posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini tidak disarankan ya Bapak Ibu, karena timbul pada diri anak itu rasa bersalah juga, karena nanti kasihan ibunya, jadi dia terpaksa juga mengerjakan tugas jadinya, karena ibunya nak mau dihukum atau karena gurunya nak mau dihukum, jadi dia mengerjakan sesuatu itu karena terpaksa, bukan dari dirinya sendiri jadinya, karena dia kasihan tadi kepada gurunya. Nah, lanjut posisi yang ketiga, ada namanya teman. Nah, ini yang sering kita jumpai. Nah, teman biasanya guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dia tidak menyakiti murid, tetapi mengontrol muridnya itu dengan ajakan. Seperti apa? Nada suaranya ramah, kemudian akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya nyata. Nah,
Kalau posisi kontrol sebagai teman ini kita praktekkan kepada murid, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Terkadang murid tidak menghargai kita sebagai gurunya. Jadi kadang suka juga si anak akan membanding-bandingkan gurunya. Enak belajar dengan ibu ini lagi. Ibu ini kalau dirayu tidak usah ngerjain yang itu bu, dia mau katanya. Jadi yang posisi sebagai teman ini juga tidak baik, juga tidak disarankan. Karena apa? Karena anak kurang menghargai gurunya jadinya dan suka membanding-bandingkan gurunya. Jika guru tersebut tidak hadir atau tidak ada di sekolah, anak tersebut pasti kehilangan motivasinya untuk ke sekolah karena temannya tidak ada, karena guru yang biasa mendukung dia tidak ada, karena guru yang biasa membela dia di sekolah tidak ada katanya. Jadi ini posisi guru sebagai teman. Selanjutnya ada sebagai pemantau. Nah, yang sebagai pemantau ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tadi. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi kalau pemantau ini gurunya agak serius Bapak Ibu. Iya, agak pendiam, kemudian agak serius. Jika si A melanggar, palingan yang diucapkannya apa konsekuensinya. Jadi tidak suka bercanda, nada suaranya agak datar, kemudian dia formal. Apapun yang dilakukan murid, dia kembalikan kepada peraturan yang ada. Nah, jadi di sini juga kurang enak ya pada murid. Selanjutnya yang manajer. Nah, posisi manajer lah yang kita harapkan sebenarnya, yang kita impikan, yang murid impikan dan guru impikan. Kenapa? Pada tahap manajer ini, pada posisi kontrol sebagai manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi pada posisi manajer ini udah mencakup, ada dia sebagai temannya di sana, ada sebagai pemantaunya di sana. Jadi sebagai manajer ini dia mengajak murid untuk berusaha memecahkan masalahnya. Jadi keibuan lah istilahnya. Istilahnya keibuan karena perilakunya ini atau bahan nada suaranya ini tulus, enak didengar oleh guru, enak didengar oleh siswa. Jika siswa melakukan kesalahan, dia tidak marah, tetapi diajaknya untuk berdiskusi. Nah, ini yang sebagai manajernya Bapak Ibu. Nah, apa kaitannya nanti? Tadi dalam pembahasan sebelumnya ada namanya restitusi, proses pemecahan masalah ya. Jadi segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini penerapan segitiga restitusi, posisi kontrolnya yang mana berarti Bapak Ibu? Sebagai manajer. Jadi disinilah penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dalam proses menciptakan kondisi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini biasanya terjadi misalnya ada anak yang kita ajak, yang kita dapat laporan dia bertengkar, kemudian kita panggil ke ruangan kita misalnya. Jadi di sana kita bertanya terlebih dahulu, menstabilkan identitasnya. Kira-kira anak ibu apa yang anak ibu lakukan? Kenapa bisa sampai ke ruangan ini? Nah, seperti yang diterapkan kemarin ya, yang video kemarin itu. Jadi distabilkan identitasnya dulu, bukan langsung disalahkan. Jadi ditanya dulu terlebih dahulu. Kalimatnya seperti ini biasanya. Oh, tadi saya mengganggu teman Bu.
Mungkin kita bisa menjawabnya, oh berarti ada salah tadi ya. Nggak apa-apa salah, ibu juga pernah salah. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang membangun sebenarnya kepada anak didik kita. Jadi, misalnya kalimatnya ketika menstabilkan identitas ini seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, nah ibu tadi salah ya, misalnya. Oh, anak ibu tadi salah ya, nggak apa-apa. Ibu juga pernah salah. Nah, itu yang bagian menstabilkan identitas. Kemudian, atau kata-kata yang seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalimat seperti itu ketika menstabilkan identitas siswa ketika ada permasalahan di sekolah. Kemudian lanjut validasi tindakan yang salah. Ketika validasi tindakan yang salah, kita bertanya kepada murid, berarti ada tindakannya yang salah tadi itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau pertanyaan kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Jadi kita tanya alasannya kenapa dia bertengkar tadi. Apa alasannya? Ya. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Setelah anak ini menyebutkan apa yang dia lakukan, apa kesalahannya. Nah, baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah pada tahap segitiga restitusi ini. Contoh lainnya apa Bapak Ibu? Ketika anak kita berkelahi misalnya. Nah, yang pertama berarti kita panggil dia dulu. Kita tanyakan kira-kira kenapa tadi? Kenapa? Ya, kita tahu penyebabnya itu nanti ketika divalidasi tindakan yang salah. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sampai ke kantor ini? Oh tadi saya seperti ini Bu. Jadi ketika kita menerapkan tahapan segitiga restitusi ini, anak biasanya lebih jujur. Nah ini tidak mudah ya Bapak Ibu. Di lingkungan kita tidak mudah untuk melaksanakannya. Tetapi dengan berangsur-angsur, dengan optimis, dengan motivasi yang kuat, dengan kerjasama yang solid, insya Allah kita bisa mempraktekannya kepada peserta didik kita. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita panggil terlebih dahulu. Saya yakin Bapak Ibu telah melaksanakannya. Tetapi mungkin kalau saya biasanya langsung ke yang kedua. Kenapa tadi? Apa yang salah? Kita langsung ke yang pertanyaan kedua. Ke yang validasi tindakan yang salah, tetapi kita lupa untuk menstabilkan identitasnya. Kita stabilkan identitasnya tuh seolah-olah kita juga pernah melakukannya. Nggak apa-apa dia melakukan seperti itu. Tetapi bagaimana untuk kedepannya supaya tidak terulang lagi. Kalimat-kalimat seperti itu yang memotivasinya untuk berbuat jujur. Jadi ketika kita sebutkan kalau ibu pernah juga seperti itu, berarti ada keyakinan, oh ibu ini pernah juga seperti itu. Berarti mungkin nggak apa-apa saya jujur. Jadi untuk menjawab yang poin nomor 2 ini, insya Allah anak ini akan jujur lagi. Apa yang kamu lakukan tadi? Apa alasan yang kamu lakukan itu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Jadi kita mulai dari menstabilkan identitas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekian materi tentang budaya positif ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bu ya telah menjelaskan tentang budaya positif. Seperti saya juga tertarik dengan apa yang Bu sampaikan tadi. Ini budaya positif ini perlu kita kembangkan di sekolah kita, terutama penghukuman atau menghukum siswa. Artinya posisi kontrol guru ini perlu kita terapkan di sekolah. Contoh apa yang Bu Uca sampaikan tadi ini, menghardik atau membelotot saja itu termasuk menghukum. Nah ini sering terjadi di sekolah, memanggil anak dengan suara keras, memanggil anak dengan mata melotot, menghukum anak dengan tidak bergeming. Artinya kita hanya diam saja gitu. Perlu nggak kita berubah di sekolah kita?
Itu yang pertama. Yang kedua, masalah keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu perlu kita samakan dari kelas 1 sampai kelas 6 atau masing-masing kelas itu berbeda? Ini juga bagus untuk kita terapkan di sekolah. Walaupun ini baru kita terima hari ini, namun bisa kita terapkan untuk kedepannya. Terima kasih, mungkin saja. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, terkait pertanyaan dari Bapak tadi yang tentang posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi, yang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di sekolah seharusnya yang poin nomor 1 itu ditiadakan, yang penghukum dan pembuat rasa bersalah poin nomor 2 juga, karena ini dampaknya tidak baik kepada peserta didik kita. Nah, saya yakin kita tidak melaksanakan hal tersebut, walaupun ada mungkin tujuannya berbeda. Jadi untuk kedepannya mungkin sama-sama kita benahi ya Bapak Ibu sebagai penghukum ini, dan sebagai pembuat rasa bersalah ini kita tiadakan di sekolah kita. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, tadi Bapak bertanya apakah perlu kita ratakan atau kita samakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya rasa tidak Pak, karena apa? Keyakinan kelas ini kita menyusunnya atau membuatnya kesepakatan atau berdiskusi dengan anak di sekolah, anak di kelas. Jadi berdasarkan apa keinginan anak-anak tersebut dalam kelas, nah itu yang kita buat keyakinannya. Ataupun sama tidak apa-apa, tetapi yang penting dalam pembuatannya kita diskusikan terlebih dahulu dengan anak di dalam kelas. Mungkin hanya itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Pas. Terima kasih. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Nah, jadi pada hari ini kita akan berdiskusi dari peraturan-peraturan kelas, kita akan melahirkan keyakinan kelas namanya ya. Nah, pernah dengar kata keyakinan kelas? Pernah? Siapa yang pernah keyakinan? Siapa yang tahu apa itu keyakinan? Ada yang pernah dengar? Tadi? Yakin. Pernah dengar kata yakin? Nah, ya, jadi nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi sebelumnya, ayo biar lebih semangat kita nyanyi dulu ya. Mau? Mau. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya, kita nyanyi tangan ke atas, ingat? Iya. 1, 2, 3. Tangan ke atas mencapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang manis siap belajar. Nah, jadi keyakinan kelas yang akan kita buat nanti itu berasal dari peraturan-peraturan dulu. Peraturan sekolah atau peraturan kelas? Siapa yang tahu apa itu peraturan sekolah? Contohnya, peraturan kelas, siapa yang bisa? Tidak membuang sampah pada tempatnya. Pintar, tidak boleh buang sampah. Tidak boleh buang sampah pada sembarang tempat. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata Afsar. Itu contoh peraturan kelas. Apa contoh yang lainnya lagi? Apa? Melaksanakan
Jadi nanti ada cara-caranya. Kita buat dulu contoh-contoh peraturannya, atau yang anak ibu inginkan di kelas ini supaya nyaman belajarnya bagaimana. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan, kemudian melaksanakan piket kelas. Kan tujuannya supaya kita nyaman belajar kan? Kalau sudah bersih kelasnya, nyaman belajarnya lagi. Apa contoh yang lainnya misalnya? Menjaga pintar menjaga kerapian kelas. Kan tujuannya supaya kita nyaman belajar, supaya bersemangat datang ke sekolah. Nah, jadi itu yang akan kita tuliskan nanti, itu yang akan kita bentuk nanti. Kemudian ada enggak anak ibu yang suka mengejek teman? Ada enggak? Tidak, alhamdulillah. Jadi kalau supaya kelas kita jadi nyaman, tentram, aman untuk belajar, jadi kita buat keyakinan kelas ya. Nah, silakan anak ibu buat dulu contoh-contoh peraturan kelas yang anak ibu ketahui. Yang tadi seperti tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, melaksanakan piket kelas tadi. Contoh-contoh yang itu dulu yang kita buat. Nanti baru kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jelas? Ada yang bertanya? Udah ngerti yang mau dibuat? Sudah? Bahkan udah? Nah, kita tulis ya. Ini kertasnya banyak warnanya nih. Aku boleh milih. Yang perempuan mau warna apa? Mau warna pink boleh. Razim mau warna apa Razim? Hijau. Siapa lagi? Perempuan mau warna pink? Oh. Boleh ya. Kertasnya banyak warnanya. Boleh. Suka warna ini? Razim warna mana? Yang ini. Boleh? Atas? Warna yang mana? Ini ya? Tulis ya. Silakan keluarkan alat tulisan ibu. Mau warna yang mana? Boleh. Iya. Mau warna yang mana, Depo? Ini aja. Warna mana? Boleh dua kayak peraturan kelasnya dituliskan, boleh satu. Boleh banyak-banyak. Mau berapa? Kalau mau dua, ibu tambahkan kertasnya nanti. Ada yang mau dua, aku tambah lagi, boleh ya? Siapa? Ini aja. Warna? Tahu mana ini? Ini ada. Yang mana? Silakan dituliskan. Jadi nanti yang anak ibu tulis ini nanti kita tempel ke depan peraturan-peraturan kelasnya ya. Nah, sekarang yang tadi udah siap ditulis. Udah ada yang mau nambah Bu? Saya mau nambah. Banyak juga yang mau nambah, boleh? Boleh lebih dari satu. Apa? Itu aja boleh juga. Akan dituliskan contohnya ya. Silakan dituliskan tambahannya yang mau menambah. Bagian anak ibu yang udah siap, boleh ditempel di depan ya.
Sudah, udah siap, silakan ditempel. Ada yang buat dua tadi? Yang buat dua boleh juga kalau udah siap keduanya. Boleh ditempelkan ke depan. Ya, deh, boleh deh. Ya, ini masih kosong. Ya. Nanti boleh. Masih ada? Ini boleh. Ya, jadi terima kasih yang Ibu ucapkan kepada anak Ibu yang telah menuliskan contoh-contoh peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi dalam peraturan kelas ini ada, Ibu lihat, ada kata-kata tidak boleh, ada kata-kata harus misalnya. Nah, kita rubah menjadi kalimat. Di sini contohnya tidak boleh datang terlambat. Itu masih kalimat negatif namanya kalimatnya ya. Jadi kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat yang enak didengar, yang nyaman rasanya, yang kita hindarkan penggunaan kata tidak atau harus. Jadi kalau tidak boleh datang terlambat, siapa yang bisa merubah menjadi kalimat positifnya apa berarti? Datang tepat waktu. Jadi kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, jadi sekarang kita dari peraturan kelas yang ada, yang udah ada Ibu buat ini, kita rubah menjadi kalimat positif ya, kalimat positifnya. Kalimat positif peraturan kelas tadi. Nah, jadi kalimat positif dari peraturan kelas ini nanti kita berbuat menjadi keyakinan kelas. Nah, coba kita bahas satu-satu. Tadi temannya ada membuang sampah pada tempatnya, udah berbentuk kalimat positif? Sudah? Sudah ya, membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Tong sampah. Berarti nomor satunya udah benar. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, siapa yang buat tadi ini benar? Lanjut nomor 2-nya. Ada temannya memakai seragam dengan rapi. Sudah kalimat positif? Sudah ya? Sudah? Berarti kita tulis aja memakai seragam dengan rapi. Udah kalimat positif, bentar. Selanjutnya, ada temannya membuat tadi buanglah sampah pada tempatnya. Sudah ada tadi? Sudah, berarti sama ya. Lanjutkan, merapikan kelas katanya. Berarti merapikan kelas mungkin maksud temannya kalau piket kelas tuh ya harus dilaksanakan, kemudian kita rapikan, bukan hanya lantai saja ya yang dibersihkan, tetapi bunganya ditata, misalnya mejanya dirapikan, seperti itu mungkin ya. Jadi boleh kita tuliskan di sini merapikan kelas. Udah kalimat positif? Udah kalimat positif? Sudah, tetapi bisa kita rubah menjadi melaksanakan piket kelas, misalnya tanggung jawabnya ya. Jadi di sini boleh merapikan kelas, tempat dibuat temannya boleh Ibu tulis juga sini merapikan kelas. 4. Mengerjakan soal yang diberi guru. Nah, pintar. Berarti melaksanakan tugas yang diberikan
menyimpan sampah di bawah meja tidak boleh ya. Jadi kita ubah lagi menjadi kalimat positif tadi, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya mengerjakan piket kelas. Nah, ini udah ada tadi? Belum ya? Mana ada tadi Arsya? Merapikan kelas di sini boleh kita gabungkan ya. Bentar Arsya. Merapikan kelas di sini boleh atau melaksanakan. Kita tambah saja di sini ya. Melaksanakan piket kelas boleh. Nah, selanjutnya tidak boleh datang terlambat. Mengerjakan ini lagi. Berdoa sebelum belajar. Sudah ada tadi? Belum. Nah, kita tulis di sini berdoa sebelum belajar. Apakah hanya sebelum saja? Kita tambahkan ya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya melaksanakan piket kelas. Sudah tadi? Sudah. Selanjutnya buanglah sampah pada tempatnya. Udah ada? Sudah. Kemudian melaksanakan piket kelas lagi. Udah ada tadi? Sudah. Tidak boleh datang terlambat. Sudah ada? Sudah. Selanjutnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah ada? Jadi berarti kita gabungkan menjadi 7. Nah, yang 7 ini sudah menjadi kalimat positif. Coba dilihat lagi. Bisa dilihat dari belakang? Bisa. Yang nomor 1 siapa yang bisa menyebutkan? Udah, membacakan ya. Siapa? Sakib. Boleh Sakib? Nomor 1 membuang sampah pada tempatnya. 2 Devo? Memakai seragam dengan rapi. Memakai seragam dengan rapi. 3 Merapikan kelas atau melaksanakan piket kelas. merapikan kelas atau melaksanakan piket kelas. Dan 4 Nadisa? Melaksanakan tugas yang diberikan guru. 5 Kesia? Menjaga keamanan kelas. 6 Monik, boleh? Datang tepat waktu. 7 Irsyad? Ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, jadi di sini yang tertulis sudah 7 kalimat positif dari peraturan kelas tadi. Ada yang perlu ditambahkan? Udah cukup? Sudah. Nah, jadi yang 7 ini apakah anak ibu sepakat untuk melaksanakannya di kelas? Sepakat untuk melaksanakannya di kelas? Kalau sepakat, nanti kita bentuk inilah keyakinan kelasnya. Apakah anak ibu sudah sepakat? Sudah. Berarti kalau kita sepakat, boleh nggak kita langgar berarti? Tidak ya. Jadi keyakinan kita, udah kesepakatan kita, nanti terakhirnya ibu minta tanda tangannya, tanda kita sepakat. Ada yang perlu dikurangi? Perlu dikurangi? Tidak. Perlu ditambah? Devo perlu ditambah rasanya Devo? Tidak. Perlu dikurangi? Saya nggak setuju nomor 2 Bu. Boleh. Kita diskusikan nanti. Ada yang tidak setuju dari yang 7 ini? Sudah setuju semuanya? Sudah. Nah, dari yang 7 ini nanti kita temukan kenapa kita harus sepakat. Jadi dari 7 yang lahir ini nanti kita temukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kenapa kita perlu melaksanakan yang 7 ini? Ini udah kita sepakati nanti tadi ya, menjadi apa dia namanya tadi, keyakinan kelas. Nah, jadi kita ini yang 7 ini kita jadikan keyakinan kelas, tetapi terlebih dahulu kita temukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kenapa anak ibu perlu melaksanakannya? Contohnya apa? Yang pertama ini membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai apa yang terkandung di sana? Kebersihan kita. Kedua, memakai seragam dengan rapi. Nilai apa? Nilai apa? Kerapian ya, dengan memakai seragam sekolah dengan rapi ini dengan lengkap ini nampak kerapian kita sebagai pelajar. Nah, selanjutnya merapikan kelas. Ada apa di sana? Kerapian juga boleh. 4, melaksanakan
Gue udah main sih tuh. Ya, yang lain? Siapa lagi yang belum? Yang belum? Alhamdulillah hari ini sudah terbentuk keyakinan kelas kita ya. Ada beberapa poinnya di sini dan anak ibu sudah tanda tangan semuanya. Ibu harapkan setelah terbentuk keyakinan kelas ini, anak-anak ibu benar-benar menerapkannya sehingga kita nyaman untuk belajar, nyaman untuk datang ke sekolah dan bersemangat untuk datang ke sekolah. Ya, bisa melaksanakannya? Bisa. Nah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita ini terlaksana sehingga anak ibu nyaman untuk belajar di sekolah. Sekian pada hari ini, ibu ucapkan terima kasih. Kemudian ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Zakia Husna. Tadi saya membuat keyakinan kelas bersama Bu Mutia. Saya sangat senang